Pemirsa, kita akan menuju ke rekan kami Kurnia Amal yang berada di Kabupaten Agam di Sumatera Barat untuk mengupdate kondisi terkini di sana. Amal, silakan. Anatelitas hingga saat ini satu orang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan sekitar 93 warga atau sekitar 24 kepala keluarga ini harus terpaksa mengungsi di salah satu lokasi pos terpadu di Kecamatan Canduang. Lalu pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pasca banjir bandang yang menerjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, ini kita telah bersama dengan Bupati Agam, Bapak Andri Warman. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana proses evakuasi dan juga langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam sendiri. Baik, terima kasih Bapak dari TV One Jakarta yang telah datang langsung ke lokasi bencana di Kabupaten Agam. Mungkin saya sedikit mulai dulu dari awal peristiwa bencana tahun 2024 ini, yaitu kita di Kabupaten Agam ini juga mengalami erupsi Gunung Merapi tanggal 3 Desember 2023. Nah, yaitu lokasinya juga nggak jauh dari tempat kita posko sekarang ini. Jadi setelah erupsi tersebut cuaca kurang menguntungkan, Jadi akhirnya kita tentu buat posko. Nah, dari posko Gunung Merapi ini waktu itu kita buat di daerah Batu Palano, dan setelah itu bencana datang bertubi-tubi, dan puncaknya malam minggu kemarin terjadi galodo kalau bahasa Minangnya, tapi itu adalah banjir bandang yang berasal dari dua gunung yang ada di Kabupaten Agam, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Ini kejadian itu malam minggu kira-kira jam 10 malam. Dengan terjadinya galodo tersebut atau banjir bandang tersebut berdampaklah kepada 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Kecamatan Candung, persisnya Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Sungai Pua juga di Nagari Sungai Pua, dan Kecamatan Ampek Nagari di Nagari Kototuo. Itu yang Nagari Kototuo berasal dari curah hujan dari Gunung Singgalang. Sedangkan yang Bukit Batabuah dan Sungai Pua itu dari Gunung Merapi. Jadi ada 2 gunung di Kabupaten Agam ini, dan pada waktu yang bersamaan terjadilah galodo, terjadilah musibah ini. Dan dari musibah ini kami tentu selaku Pemda Kabupaten Agam segera mencarikan solusi bagaimana supaya musibah ini cepat teratasi, dan diputuskanlah pada hari itu posko utama kita adanya di Bukit Batabuah ini. Jadi posko utama kita Bukit Batabuah, selain juga posko di tempat-tempat lain. Tetapi di luar kejadian tersebut ada juga sedikit bencana yang dialami oleh salah satu wali jorong. Kalau di Jakarta wali jorong ini mungkin setingkat RW. Beliau pulang dari Lubuk Basung, terkena longsor di daerah Sitingkai, daerah di Kecamatan Pelupuah. Beliau juga jadi korban karena pas beliau lewat naik motor longsor dan meninggal di lokasi. Dan itu dampak daripada itu semua itu pada kondisi sekarang ini terdapat 23 korban meninggal dari Kabupaten Agam, dan salah satu dari korban tersebut sampai sekarang belum ditemukan. Jadi sudah ditemukan 22 korban yang meninggal dan juga korban yang hanyut, tapi ada katakanlah sudah ditemukan, dan sekarang kita tempatkan di posko-posko yang sudah kita dirikan. Kita mendirikan 3 posko, 4 posko. Posko pertama di Bukit Batabuah ini posko utama, posko kedua untuk dapur umum di Nagari Kubang Putih, dan posko ketiga di Nagari Sungai Pua, dan posko keempat di Nagari Kototuo Kabupaten Agam. Itu mungkin sedikit ceritanya tentang musibah yang melanda Kabupaten Agam yang pada waktu bersamaan juga ada di Kabupaten Tanah Datar dan juga di Kota Padang Panjang. Oke, baik Pak. Pak, tadi Bapak menyebutkan ada satu warga yang masih belum ditemukan. Lalu apa langkah selanjutnya dari tim SAR sendiri? Apakah pencarian terus dilakukan? Saya mendengar bahwasannya hari ini merupakan hari terakhir untuk proses pencarian. Apakah ada waktu tambahan untuk proses pencarian, Pak? Ya, jadi karena itu jelas datanya ada, jadi kami dengan tim tetap melakukan pencarian. Sebenarnya waktu itu 2 orang yang nggak ditemukan, ternyata
3 hari yang lalu ditemukan 1 orang yang korban meninggal dan yang 1 orang ini sedang kita cari terus. Jadi kami memang sudah membuat tanggap darurat dan dengan bagian-bagian yang terkait, dengan unit terkait tetap akan melakukan pencarian di aliran sungai yang dilalui oleh korban meninggal tersebut. Itu di daerah Sungai Puah. Ya. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya. Kami turut prihatin dengan bencana yang terjadi. Selamat bertugas. Baik. Dan kami tentu sekali lagi berdoa supaya musibah ini tidak terulang kembali dan mudah-mudahan masyarakat yang terkena dampak ini bisa menerima dengan katakanlah kita alhamdulillah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sedang mencarikan solusi untuk jangka menengah tentang bagaimana mereka ini diungsikan di mana. Kalau sekarang ini diungsikan di sini ini dalam keadaan darurat. Tapi setelah ini kita kemarin sudah ketemu dengan Bapak Menteri, Ibu Menteri Sosial, sudah ketemu dengan Bapak Menteri Pertahanan dan juga dengan dari Menteri Pertanian dan lain-lain, BNPB. Jadi dengan dibentuknya tim penanganan bencana ini, insya Allah masyarakat bisa terobati dan bantuan juga ada berdatangan dari relawan-relawan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang peduli dengan korban bencana ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi perbincangan saya pemirsa dengan Bupati Agam dan proses evakuasi juga terus dilakukan dan hari ini memang difokuskan untuk pencarian 1 korban hilang dibantu oleh anjing pelacak K9 dari Polda Sumbar dan juga tim gabungan yang mencari. Fokusnya adalah di Sungai Puah dan juga untuk saat ini fokus dari pemerintah sendiri ini adalah proses recovery atau pemulihan pasca bencana banjir bandang dan juga lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam dan sekitarnya. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari lokasi. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali dengan informasi terkini untuk Anda. Sesaat lagi.